Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Maulana akan mempresentasikan tentang macam-macam jenis strategi belajar mengajar. Saya share dulu PowerPoint-nya. Ya, macam-macam model strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran aktif atau active learning. Definisi strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini, mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental, akan tetapi juga melibatkan fisik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri strategi pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu kegiatan belajar suatu kompetensi dikaitkan dengan kompetensi lain pada suatu mata pelajaran atau mata pelajaran lain. Yang kedua yaitu kegiatan belajar menarik minat peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar terasa menggairahkan peserta didik. Yang keempat, semua peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Yang kelima, mendorong peserta didik berpikir secara aktif dan kreatif. Selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Memberikan strategi belajar aktif pada siswa dapat membantu mengingatkan memori mereka, sehingga mereka dapat dihantarkan kepada tujuan pembelajaran dengan sukses. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk strategi pembelajaran aktif. Strategi tersebut antara lain yaitu who is in the class atau siapa di kelas. Terus group resume atau resume kelompok, predictional atau prediksi, question student have atau pertanyaan peserta didik, critical incident atau pengalaman penting, dan yang terakhir yaitu reading guide atau panduan dalam membaca. Selanjutnya yaitu kelebihan strategi pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu mengajak siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap pembelajaran dan pendidikan mereka sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan minat dan tantangan bagi guru, karena mereka akan banyak belajar pula mengenai hal-hal baru, dan mereka tak sekedar bergantung pada metode ceramah, serta tak jarang mereka harus berimprovisasi secara kreatif. Yang ketiga yaitu kelas yang berukuran besar atau dengan jumlah siswa yang banyak dapat lebih dipersonalisasikan dengan belajar atau bekerja secara berpasangan. Yang keempat yaitu melalui pembelajaran aktif. Guru atau bahkan siswa lain dapat memodelkan berbagai macam teknik pemecahan masalah yang efektif pada siswa. Yang terakhir yaitu mengembangkan sistem dukungan sosial kepada siswa. Kekurangan strategi pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu. Yang kedua, kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan. Yang ketiga, ukuran kelas yang besar. Yang keempat,
keterbatasan materi, peralatan, dan sumber daya. Yang kelima, yaitu risiko penerapan active learning sangat besar. Nah, yang kedua, yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Definisi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 orang dengan gagasan untuk saling memotivasi antara anggotanya untuk saling membantu agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang maksimal. Berikut ini merupakan beberapa pengertian pembelajaran kooperatif atau cooperative learning menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Debdignas tahun 2003. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menurut Byrne dan Erikson, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen kooperatif mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, fungsi manajemen sebagai organisasi, dan fungsi manajemen sebagai kontrol. Yang ketiga yaitu kemauan untuk bekerjasama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karena itu, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan lagi dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang sangat optimal atau kurang maksimal. Yang keempat yaitu keterampilan bekerjasama. Kemampuan bekerjasama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Selanjutnya, yaitu kelebihan strategi pembelajaran kooperatif. Belajar kooperatif mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan belajar kooperatif menurut Hill and Hill adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambahkan kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, memperdalam pemahaman siswa. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap siswa untuk bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, dapat menyenangkan siswa. Selanjutnya yaitu kelemahan dari strategi pembelajaran kooperatif. Selain mempunyai kelebihan pembelajaran kooperatif, juga mempunyai beberapa kelemahan. Menurut Dash,
Beberapa kelemahan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa, sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru, sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menuntut sifat tertentu pada siswa, misalnya sifat suka bekerjasama. Yang keempat, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kelima yaitu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan isinya yang cukup memadai. Alat yang cukup memadai. Jadi, jika fasilitas kurang memadai, maka proses strategi pembelajaran kooperatif akan sulit diterapkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Definisi strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya. Karakteristik strategi pembelajaran konseptual. Menurut Rusman, yang memaparkan proses pembelajaran dengan menggunakan CTL harus mempertimbangkan karakteristik, yaitu kerjasama, saling menunjang, menyenangkan dan tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, kemudian menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman, siswa kritis, guru kreatif, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, dan laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, laporan praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Kurikulum dan pengajaran yang didasarkan pada strategi pembelajaran konseptual harus disusun untuk mendorong 5 bentuk pembelajaran penting, yaitu mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan mentransfer. Selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran konseptual. Sistem CTL adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan jalan menghubungkan mata pelajaran akademik dengan isi kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan pembelajaran konseptual bermoto, belajarlah dengan penuh makna. Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari suatu proses yang bermakna pula, yaitu melalui penerimaan, pengolahan, dan pengendapan. Untuk kemudian dapat dijadikan sandaran dalam menanggapi gejala yang muncul kemudian. Melalui model CTL ini, pengalaman belajar bukan hanya terjadi dan dimiliki ketika seseorang siswa berada dalam kelas saja, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana membawa pengalaman belajar tersebut keluar dari kelas, yaitu pada saat ia dituntut untuk menanggapi dan memecahkan permasalahan yang nyata dan dihadapi sehari-hari. Selanjutnya, komponen strategi pembelajaran konseptual. Menurut Johnson, ada 8 komponen utama dalam sistem pembelajaran konseptual, seperti dalam rincian berikut. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri atau self-regulated learning. Yang keempat, bekerja sama atau collaboration. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking.
6. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa, nurturing the individual. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Dan yang terakhir yaitu menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment. Selanjutnya itu kelebihan dari model pembelajaran konstekstual. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam PBM. Yang kedua yaitu siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif lagi. Yang ketiga yaitu dapat menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Sekarang, kelemahan model pembelajaran konseptual. Yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tadi yang tidak sama. Jadi ada yang pintar, ada yang kurang. Yang kedua yaitu tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang atau rata-rata, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Yang keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya, karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Yang kelima yaitu tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini. Ya, yang keempat yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Definisi strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang otentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Selanjutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, belajar dimulai dengan suatu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata peserta didik. Yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar pada pembelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Dan yang terakhir yaitu menuntut pembelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Nah, selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Menurut Ahrens, bahwa pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan
keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah, belajar peranan orang dewasa secara otentik, memungkinkan siswa untuk mendapatkan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya sendiri, untuk berpikir dan menjadi pelajar yang mandiri. Jadi, dalam pembelajaran berbasis masalah, tugas guru adalah merumuskan tugas-tugas kepada siswa, bukan untuk menyajikan tugas-tugas pelajaran. Selanjutnya yaitu desain masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Desain masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik. Masalah nyata dalam kehidupan, adanya relevansi dengan kurikulum, tingkat kesulitan masalah, masalah memiliki kaitan dengan berbagai disiplin ilmu, dan keterbukaan masalah sebagai produk akhir. Selanjutnya, secara konteks yaitu masalah itu bersifat menantang, memotivasi, dan tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu sumber dan lingkungan belajar. Masalah dapat memberikan dorongan untuk dipecahkan secara kolaboratif, independen untuk bekerja sama, adanya bimbingan dalam menyelesaikan masalah, adanya sumber, dan hal-hal yang diperlukan dalam proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir, cara presentasi, penggunaan skenario masalah, penggunaan video klip, audio, jurnal, dan majalah serta website. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah. Secara umum, langkah-langkah model pembelajaran ini adalah yang pertama, menyadari suatu masalah, yang kedua, merumuskan masalah, yang ketiga, merumuskan hipotesis, yang keempat, mengumpulkan data, yang kelima, menguji hipotesis, dan yang terakhir, yaitu menentukan pilihan penyelesaian. Kelebihan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik tentang bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, yaitu pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kekurangan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari itu sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba atau malas. Yang kedua yaitu keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Masuk ke yang kelima, yaitu strategi pembelajaran afektif. Definisi afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, melainkan bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya. Di antaranya, sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Afeksi juga dapat muncul dalam kejadian behavioral yang diakibatkan oleh proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemampuan aspek afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri.
tingkatan afektif. Yang termasuk tingkatan kemampuan afektif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima atau receiving, yaitu kesediaan untuk memperhatikan. Yang kedua menanggapi, yaitu afektif berpartisipasi. Yang ketiga menghargai, yaitu penghargaan kepada benda, gejala, atau perbuatan tertentu. Yang keempat membentuk atau organization, yaitu memadukan nilai yang berbeda. Yang kelima yaitu berpribadi atau characterization by value of value complex, yaitu yang maknanya mempunyai sistem nilai yang mengendalikan perbuatan untuk menumbuhkan gaya hidup yang mantap. Macam-macam strategi pembelajaran afektif. Yang pertama yaitu model konsiderasi. Yang kedua model pembentukan rasional. Yang ketiga klarifikasi nilai. Yang keempat pengembangan moral kognitif. Dan yang kelima yaitu model non-direktif. Kesulitan pembelajaran afektif. Pertama, selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Dengan demikian, keberhasilan proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah ditentukan oleh kriteria kemampuan intelektual. Kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan keberhasilan pembentukan kognisi dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelahnya proses pembelajaran berakhir. Keempat, pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara, dapat berdampak pada pembentukan karakter anak. Ya, masuk ke yang keenam yaitu strategi pembelajaran kuantum atau quantum learning. Definisi quantum learning. Pembelajaran kuantum merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu quantum learning. Yaitu quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat, menurut Bobby DePorter dan Mike Bernanke. Tujuan quantum learning. Menurut Bobby DePorter dan Mike Bernanke, adapun tujuan dari pembelajaran kuantum adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Yang keempat, yaitu untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. Dan yang kelima yaitu untuk membantu mempercepat dalam proses pembelajaran. Asas quantum learning. Quantum teaching bersandar pada konsep ini, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya yaitu mengingatkan kita pada pentingnya memasuki dunia murid sebagai langkah pertama untuk mendapatkan hak mengajar. Pertama-tama, kita sebagai pengajar harus membangun jembatan autentik memasuki kehidupan murid. Selanjutnya yaitu prinsip quantum learning. Ada 5 prinsip yang mempengaruhi seluruh aspek metode kuantum. Yang pertama yaitu segalanya berbicara. Yang kedua, segalanya bertujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Yang keempat, akui setiap usaha. Dan yang kelima yaitu jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan.
Langkah-langkah quantum learning. Langkah-langkah pembelajaran quantum learning terdiri dari tanamkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan atau dikenal dengan singkatan tandur. Kelebihan dari teknik pembelajaran quantum teaching. Selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa. Yang kedua, menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa. Yang ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, menawarkan ide dan proses cemerlang dalam bentuk yang enak dipahami siswa. Yang kelima, menciptakan tingkah laku dan sikap kepercayaan dalam diri sendiri. Yang keenam, belajar terasa menyenangkan. Yang ketujuh, ketenangan psikologi. Dan yang terakhir yaitu adanya kebebasan dalam berekspresi. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam teknik quantum teaching. Yang pertama, memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua yaitu memerlukan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, model ini banyak dilakukan di luar negeri sehingga kurang bisa beradaptasi dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu kurang dapat mengontrol siswa. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu teknik pembelajaran saintifik. Definisi pembelajaran saintifik. Menurut Hosnan, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif dapat mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikannya. Tujuan pembelajaran saintifik. Menurut Hosnan, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, yaitu terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, yaitu diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip pembelajaran saintifik. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuannya dalam berkomunikasi. Yang terakhir yaitu adanya proses validasi mengenai konsep terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang berkonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Yang kedua yaitu menanya. Yang ketiga mengumpulkan informasi. Yang keempat mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dan yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Kelebihan pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu dapat membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses kognitif.
Yang kedua yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga yaitu dapat menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat yaitu menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan memotivasinya dengan sendiri. Yang kelima yaitu membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, kekurangan pembelajaran saintifik. Yang pertama yaitu menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan rasa frustasi. Yang kedua yaitu tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan siswa yang lama, membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga yaitu harapan yang terkandung dalam model pendekatan ini bisa buyar terhadap dengan siswa dan berhadapan dengan siswa dan guru yang sudah terbiasa dengan cara belajar yang lama. Yang keempat yaitu pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapatkan perhatian. Yang kelima yaitu tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya Muhammad Ilham Maulana pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.